kalau ingin kolbunya damai, belajar nikah. Nikah berapa menurut Quran? 1, 2, 3, 4. Wah, itu kamarana wae. Fankihu matobalaku minan nisa. Nikahlah oleh kamu an-nisa. Berapa? Masna. 2 heula, jug-jugan 4. Wah, ngaji teh. Pasal ieu wae ngaji teh. Kamarana wae itu ieu teh. Ieu tah lo beuting maca tapi teu ngarti teh. Fankihu matobalaku minan nisa masna. Nikahilah oleh kamu perhiasan. Yang harus dinikah itu bukan perempuan. An-nisa itu perhiasan. Perhiasan ada berapa? Ada 4. 1 penglihatan, 2 pendengaran, 3 pernapasan, 4 pembicaraan. Taeta perhiasan. Ibu meser gelang. Dianggo di mana? Gelang di mana dipakeun? Di pandangan. Sae gelang teh. Ceuk saha? Ceuk panon. Mahal teh eta perhiasan? Ceuk saha? Ceuk panon. Meuli teh gelang ge boga panon. Betul enggak? Teu boga panon mah teu hayang teuing meuli gelang. Katingali ge henteu. Betul? Tuh. Nikahi oleh kamu an-nisa perhiasan. Masna 2. Duh, kalau bisa nikah 2 keren. Syukur-syukur kalau bisa wasulasa 3. Syukur-syukur kalau bisa 4-4-nya. Waruba'a. Fa in khiftum alla ta'dilu fawaidah. Mun teu bisa 2 3 4 hiji. Tah eta. Lieur-lieur sekalian ngaji. Ya? Itu yang disebut oleh Nabi antal maut qoblal maut, belajar mati selagi hidup. Karena orang mati tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Betul enggak? Matikan semuanya. Tuh. Gitu. Damai enggak kolbunya? Damai. Bagi orang yang sudah damai kolbunya, maka harta dan anak laki-laki menjadi ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Bisa mengantarkan dia kepada Allah. Eta manfaatnya. Oke? Baik, kita lihat. Wa uzlifatil jannatul lil muttaqin, ya, dan didekatkanlah surga jannah kepada orang yang bertakwa. Betul enggak? Betul enggak? Seneng enggak kalau kita meniti ke dalam diri? Nangis kadang-kadang. Betul? Iya, surga. Terus ayat selanjutnya, wa burrijatil jahimi lil gawin, dan diperlihatkanlah dengan jelas jahim kepada orang-orang yang gawin. Gawin itu orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak tahu. Coba Bapak Ibu dulu sebelum tahu takwa yang sebenarnya, setiap hari yang dilihat apa? Jahim. Sunu ngegolak. Betul? Neraka. Jadi neraka itu kelihatan? Kelihatan gak neraka? Kan tos ninggal neraka. Moal poe nyieunna neraka piraku teu ningali. Ya. Belum pernah lihat neraka, ya lihat aja orang marah. Kebakar enggak? Kebakar apa? Kebakar api amarah. Pernah lihat orang marah? Pokoknya kalau mau lihat orang paling jelek di dunia, orang sedang marah. Taeta neraka teh, kadeuleu katingali tayena.
Kalau orang sedang marah coba lihat, wajahnya serem nggak? Mulutnya monyong nggak? Matanya bolotote? Nah itu. Sarieun teu batur. Nah eta neraka teh katingali. Ieu mun neraka segitu jelas katingali masih bingung keneh. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun, dan dikatakanlah kepada mereka, mana berhala-berhala yang dulu kamu sembah itu mana? Nah, jadi dengarkan dulu sebelum masuk kajian sini, dengarkan dulu kajian saya tentang berhala. Sudah di-upload ya di YouTube. Dengarkan dulu nanti supaya berurutan. Masuk ke sini jadi ngerti, ya. Bisa menolong nggak berhala-berhala itu? Gak bisa, ya, gak bisa. Baik. Nah, maka mereka dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Lalu wajunudu iblisa ajmaun, juga dengan semua iblis-iblisnya. Jadi iblis teh di mana? Di mana iblis teh? Tah seuri geuning iblis. Ieu mah diajar iblis teh hayo we di luar. Iblis itu sudah saya jelaskan kan? Yang melihat sesuatu hanya sebagai sesuatu. Dia tidak bisa melihat sesuatu dan tidak melihat di belakangnya adalah Allah. Iblis. Jadi Bapak Ibu kalau lihat orang marah, lihat siapa? Lihat orangnya saja marah. Dilawan? Tuh, iblis pada lawanan. Kalau ada orang marah, dia marah. Berarti yang dia lihat itu apa? Dia sedang melihat orang sedang marah. Sampai di situ saja. Tapi orang yang sudah tembus pandang, dia tidak melihat itu. Dia melihat di belakangnya ada sang semesta yang sedang menghadirkan orang marah untuk meningkatkan kesabarannya dia. Dia tidak ikut marah. Paham ya? Paham? Sering jantan iblis? Tak iblis teh. Jadi masuk akal kalau iblis itu masuk neraka. Masuk akal kan? Jadi ketika ada orang yang sedang marah, itu tuh neraka tuh. Ayah iblis tadi dinya. Ada. Marah itu kan akibatnya dua. Satu, karena kita sedang dijaga oleh malaikat atid. Yang kedua, sedang dijaga malaikat malik. Makanya perjalanan spiritual cukup 8 malaikat saja. Ya, siapa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, sama Rokib. 2 malaikat jangan diikut sertakan. Atid yang suka mencatat amal buruk. Suka mencatat amal buruk. Maunya terumasa, itu ngomongkan batur wae pegawaian. Ya udah diajal malaikat itu puguh, ya. Jadi malaikat atid itu yang suka mencatat amal buruk. Eta kagorengan batur. Mana inget. Tahun sakieu si anu ngalakukeun anu. Jamna ge sampai kapal lain batur mah. Tah eta atid teh. Aya teh malaikat atid di dia. Balolotot kieu nya malaikat. Malaikat Malik penjaga neraka. Tadi neraka sudah. Kun sia ku aing. Dagoan sia. Neraka tuh. Saha nu jagana? Malik, milik, ego. Karena kita sedang dijaga oleh Malik, milik. Nyata? Nyata? Wa junudu iblis ajmaun, dan bala tentara iblis semuanya masuk ke dalam neraka? Iya. Kapan? Sekarang di sini. Oke, baik.
Masa udah dijelaskan kayak gini oleh saya belum ngerti juga, wah ya keterlaluan lah ya, untuk ngerti itu. Qalu wahum fiha yahtashimun, dan mereka itu pasea di neraka teh. Pernah merasakan? Sok sekarang ini, ketika kita sedang dibakar oleh amarah, berkecamuk gak di dalam? Berkecamuk gak di dalam? Berkecamuk tuh. Tah berkecamuk teh pasea. Antara diri orang anu palsu jeung iblis nu aya di jero urang. Campur tah digoda ku malaikat atid, malaikat malik. Pabaliut tuh. Ngagolak. Silih salahkeun. Gitu. Orang malamak maneh teu mimitian mah. Tuh pasea kan. Da maneh tadi mimitian oge. Itu. Gitu. Cok, lihat kalau orang sedang berantem, membela diri, asa pang benerna, cok, suami istri keur pasea, sanu salah, ya dua-duana, da lamun teu dua-duana, awal mungkin pasea, da pasea mah kudu aya lawan, manya pasea sorangan. Pasea mah dua minimal. Da sorangan mah moal bisa. Makanya saya sering ngasih tahu kalau mau cekcok boleh, asal jangan berjamaah. Sok, kalau ada orang cok, antep we. Antep. Da meuli lagi capek. Pasti heureun teh si eta teh. Nah bisa hurung teh si iblis teh tadi ya malaikat maliknya, malaikat atid itu bisa ngagolak itu. Kenapa? Karena kita ngasih api tambahan. Jadi sebetulnya ketika kita berantem dan orang itu semakin marah itu karena kita sumbang energi, supply api baru. Itu. Makanya kalau berantem batasi masalahnya pada yang sedang dibicarakan. Tong sok kemana-mana, ieu moder mamawa kolot. Ya. Iya. Suami istri keur pasea. Eta padahal masalahna teh saeutik, duit teh cukup. Ieu moder, da aing teh dikawinkeun teh ku kolot maneh tuh, mawa kolot. Gara-gara kolot sia tuh. Nah itu teh api itu teh. Ya can pernah ningali api neraka. Tah eta api neraka teh terus we nyeuneuan. Betul? Ngagebur atuh. Paham? Jadi berantem itu pasti lebih dari satu. Sanu salah, dua nana. Dalamun hiji anu ngobrol mah, nu hijina cicing. Mal hurung. Wah. Nih saya kasih tahu kalian. Dibolehkan oleh saya kalian cekcok. Tapi sorangan-sorangan. Dibolehkan oleh saya. Tapi sorangan we. Tong berjamaah. Cukup berjamaah mah. Sholat. Cekcok mau ulah. Sorangan we. Keun we sorangan. Sok sorangan mah da moal bisa. Paham ya? Nah ilmu yang gitu aja kita itu belum timu sampai sekarang itu. Masih aja karena berbicara sesuatu itu ilusif. Terus aja ke masa depan. Bicara neraka teh terus aja masa depan. Padahal geus caricing aya teh di dinya. Oke, lanjut dulu. Demi Allah, tallahi inni kunna lafi dolalim mubin, sungguh dahulu kita ini berada dalam kesesatan yang nyata. Para sahabat beruntung, para sahabat yang hari ini sudah bisa
memilah-milah. Jadi orang bijaksana, ya. Berarti sudah keluar dari kesesatan. Itu luar biasa. Ya, apa sih kesesatannya? Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Ya, wa ma adallana illal mujrimun, dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Siapa orang yang berdosa itu? Lihat ayat selanjutnya, ya. Fama lana min syafi'in, ya. Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Lihat sekarang. Jadi sesuai dengan judul tadi, hari ini kita akan bicara tentang pemberi syafaat. Jadi siapa sesungguhnya pemberi syafaat itu? Pemberi syafaat itu sebetulnya ada dua. Secara hakikat sebetulnya pemberi syafaat itu Allah, ada di dalam diri kita. Kalau Allah sudah hidup dalam diri kita, disadari kehadirannya, itulah penolong kita yang pertama. Dan kalau kita belum bisa menemukan Allah dalam diri kita harus bertemu dulu dengan pemberi syafaat yang kedua, yaitu tentu saja para pewaris ilmunya Nabi yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Kapan syafaat itu? Di sini, saat ini, sekarang. Apa wujudnya? Ilmu. Saya kasih tahu nih para sahabat, yang setiap Rabu ngaji di sini udah dapat ilmunya. Terasa nggak beda menghadapi kehidupan? Terasa kan? Syafaat bukan itu. Syafaat. Betul nggak syafaatnya ada dua? Satu, syafaat yang langsung dari Allah yang ada dalam diri kita yang sudah disadari kehadirannya. Syafaat yang kedua adalah hadirnya orang-orang yang bisa mengantarkan kita untuk mengenali Allah yang ada dalam diri kita. Itulah wujudnya syafaat. Jadi syafaat itu bukan nanti. Syafaat teh kedah ayeuna. Buat apa pertolongan itu datang kalau nanti datangnya? Betul nggak? Iya, pertolongan itu harus datang sekarang. Masuk akal? Masuk akal. Nah, inilah buah sering membaca sholawat. Jadi sholawat itu sebetulnya kita minta dihubungkan kepada Allah lewat orang-orang yang sudah terhubung dengan Allah. Tuh buah sholawat. Ya, makanya sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Jadi sholawat kita itu dua, satu Toha, dua Yasin. Toha itu panggilan sayangnya Allah pada Nabi Muhammad. Yasin itu adalah panggilan sayangnya Allah pada Nabi Muhammad. Makanya Yasin itu Habibillah. Toha itu Rasulullah. Toha Rasulillah. Yasin Habibillah. Jadi Toha dan Yasin itu ya itulah syafaat kita. Makanya harus bertemu dalam hidup itu dengan dua. Satu Toha, yang kedua Yasin. Kalau bertemu dengan mereka jadi ngerti. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ngerti. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya kalau sudah sampai kepada diri sejati kita, ya kita mengerti kun fayakunnya Allah. Kun fayakunnya Allah itu adalah evolusi. Semua hidup itu adalah evolusi. Semua berproses, tidak ada benar salah. Semua yang terjadi, terjadilah. Makanya ketika sholat kita sudah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam
wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Gitu. Ngartos henteu? Teuing lah. Nu penting mah asal maca we. Tah kitu mah Ujang pang tarikna ari maca teh. Sipikeran Mang Ujang. Ditanya teu ngarti. Kalau kita sudah ketemu dengan yang maha damai, siapa? Sang sumber kedamaian. Allahumma anta salam dan seterusnya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, jika engkau mau sungguh aku tidak akan bisa menghalangi kehendakmu. Dan jika engkau tidak mau, aku pun tidak bisa memaksa supaya itu terjadi. Apa yang terjadi, terjadilah. Itulah orang damai. Orang damai itu tidak terjebak benar salah. Apa yang terjadi, terjadilah. Diterima semua. Karena dia sudah melihat di belakangnya adalah Allah sang kehadiran. Gitu. Sudah gak ada lagi benar salah. Tidak ada lagi baik buruk. Semua adalah evolusi. Semua evolusi kesadaran. Indah kalau kayak gitu. Indah gak kalau kayak gitu? Indah. Sudah damai. Iya mari maca Minang ya, ngerti gente. Paham sekarang? Paham ya? Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja habis sholat. Ya Allah, jika engkau menghendaki sesuatu sungguh aku tidak bisa menolaknya. Dan jika engkau tidak menghendaki sesuatu aku pun tidak bisa memaksamu. Karena engkau lah yang paling tahu segalanya. Aku serahkan semuanya padamu ya Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku yakin di belakangnya engkau sang kehadiran sedang membimbingku. Wala yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Sudah. Apapun yang terjadi senyum saja. Terima, mengalir, tersenyum. Hidup enak banget. Terima, mengalir, tersenyum. Gitu. Apa yang terjadi dengan kalian? Menolak, menendang, baud. Menolak, menendang, baud. Menolak, menendang, baud. Cemerut, goreng patut. Gitu. Ke rumah gelis. Berehan, welas asihan, kasah-kasah teh tulenya ahwe, gitu. Eker mah rada kurang gelis, kurang. Bawaan teh ngan pedah ngomongkeun batur we, tiap panggih teh ngeluh. Yang diceritakan yang dia tidak suka dalam hidup. Tapi yang diinginkan bukan itu. Duh, pasal lihat. Lihat wajah-wajah model gitu. Sering ketemu? Loba pisan. Tah di dunia teh lobana nu kitu. Hese erek seuri ge. Berat. Da berat di jerona ge. Mun boga masalah dibawa kemana-mana. Didongengkeun ke mana-mana. Atuh batur jadi kabagehan. Matak panggih jeung si eta mah. Duh, mantap boleh nu diomongkeun teh kasusah. Ira harek ngobrol ka bunga. Ari nu dipikahayang nu ngabungahkeun anu diobrolkeun kasusah. Atuh nu kajadian ya susah. Salamin. Paham ya? Lihat sekarang saya semuanya. Fama lana min syafi'in, maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Jadi kalau hidup itu sudah tidak ada yang hadir dalam kehidupan kita yang bisa menolong kita, yang bisa ngasih berkah ilmu kepada kita, aduh, luar biasa. Saya kasih tahu ya, bisa hadir di tempat ini, dengarkan kajian-kajian tentang dhamma untuk menghadapi kehidupan yang semacam ini.
Mahal Bapak Ibu. Mahal apa tidak? Saking mahalnya kan nggak bisa bayar sama saya. Nah, wala sodikin hamim, ya, dan tidak punya orang-orang yang bisa jadi teman. Tidak ada yang bisa dijadikan teman. Ya, makanya di ayat selanjutnya, falaula anna lana karatan fanakuna minal mu'minin, maka sekiranya kami dapat kembali sekali lagi saja, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Jadi bisa disimpulkan, kira-kira orang yang tadi sedang mengeluh, gak punya syafaat, tidak punya teman, tidak punya baraya, tidak ada yang menolong, kira-kira siapa dia itu? Siapa? Jelas, dia orang-orang yang dalam kehidupannya tinggal dalam neraka. Akibat apa? Akibat dia gagal bayar utang. Gitu kan? Kalau kita putar lagi ke belakang, nyambung gak? Nah, sekarang saya mau ngasih sharing sedikit. Coba Bapak Ibu ingat-ingat. Sejak Bapak Ibu belajar melunasi utang, terutama utang tidak tahu pada jati diri kita, apa yang bisa dirasakan? Apa yang bisa dirasakan? Setelah bayar utang, berusaha untuk bayar utang, apa yang dirasakan? Ya, hidup menjadi tidak terburu-buru, terima, mengalir, senyum, senang, senyum, susah, senyum. Sekolah ge langsung gue. Batur mah S3 lah, ya mah S4. Senang senyum, susah senyum, tuh langsung S4. Belum tentu Bapak Ibu yang lulusan perguruan tinggi nusa kolona laluhur teh bisa gitu cantang tuh. Karena hasil pelajaran intelektualitas tidak pernah mendorong orang menjadi bijaksana. Jangan heran ya. Banyak orang-orang serakah justru yang intelektualitasnya tinggi. Mereka mencuri, bukan mencuri seperti orang biasa. Mencuri lebih dahsyat lagi teknik mencurinya, lebih banyak lagi. Itulah yang sudah kita saksikan. Para koruptor. Siapa koruptor itu? Sebetulnya koruptor itu orang-orang yang kekurangan. Sekali lagi, para koruptor itu adalah orang-orang yang kekurangan. Makanya dunia ini cukup buat semua penghuni bumi, asal jangan serakah. Tapi dunia ini tidak cukup sekalipun buat orang yang hanya untuk satu orang yang serakah. Dunia ini moal mahi keur nu serakah mah. Tapi dunia bakal mahi keur sahawe jelema yang tidak serakah. Cukup dunia ini. Mau ditambah berapa miliar lagi penduduk bumi, cukup. Kan jangan usah khawatir. Jadi siapa koruptor itu? Orang yang kekurangan. Karena kalau dia itu ya belum kekurangan ya nggak akan mencuri. Jadi siapa orang yang serakah itu? Orang yang selalu merasa kurang. Geus loba oge kabogana kurang wae. Itu. Makanya beruntung kayak kalian ya. Sudah bisa merasa berkecukupan, alhamdulillah. Wih pengajian, calik di kursi. Nunutan. Tibra alhamdulillah. Batur mah loba harta, loba kelibuk, gaduh king koil oge hese sare. Ibu bapak mah ngaji kayak bisa tunduh. Makanya kalau lagi pengajian kayak gini ada yang nunutan, oh saya doakan itu berarti udah damai banget itu.
Udah luar biasa itu. Udah melampaui itu. Ya, udah luar biasa. Ngaji wae bisa sare. Ngan didoakeun ku peribados mah ulah sampai kasare di dapur. Kan wae di pengajian mesare. Itu berarti udah masuk di gelombang delta. Itu udah luar biasa itu. Jadi cengkraman gelombang betanya itu udah berkurang itu, udah luar biasa. Makanya saya kan pernah usil, ada yang ngorok pun lagi ngaji nggak apa-apa. Kalau ada pengajian dengan saya bisa tidur tuh yang salah saya. Berarti ceramahnya nggak jelas. Jadi sampai di sini bisa dipotret ya sekarang. Ya, seandainya hari ini kita masih terjebak oleh jahim, masih terjebak oleh neraka, tersulut oleh api neraka, itu tanda bahwa sebetulnya proses bayar utang kita belum sempurna. Oleh karena itu saya mengajak para sahabat semuanya, ayo deh lunasi utang kita, lunasi ya. Ciri orang yang sudah lunas, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Waduh, bebaslah dari segala, bahkan dari penyakit sekalipun. Ya, ya. Saya jarang istirahat, hampir tidak punya waktu buat istirahat. Istirahat lama gitu, hampir tidak punya waktu. Kegiatan saya sangat luar biasa banyak. Bahkan saya kemarin ke kampung, saya nyetir sendiri. Nyetir sendiri. Yang sudah pernah tahu ke kampung saya seperti apa medannya ke sana. Saya nyetir, bolak-balik. Ya, alhamdulillah. Tadi malam baru sampai di rumah. Udah banyak sekali yang harus saya kerjakan hari ini. Karena hari ini saya harus menelaah banyak skripsi untuk besok sidang tanggal 20. Supaya mahasiswa tidak bayar SPP lagi nyebrang ke bulan Februari. Tumpukan tuh skripsi di rumah yang harus saya baca. Sampai tengah malam saya masih baca skripsi. Saya periksa satu-satu. Kasihan biar mahasiswa cepat lulus. Gitu. Pagi-pagi harus sudah kesini lagi. Ya. Itulah. Tapi kalau kita terus ya, hidup itu pokoknya terima, mengalir, tersenyum, terima, mengalir, tersenyum, apapun kita nikmati. Maaf ya, saya kalau pulang kampung tuh, saku saya harus tebal, harus banyak tebal. Karena kalau tidak menyiapkan uang, nanti ketemu tuh kalau nggak ngasih itu, aduh itu sedih. Jadi, apalagi lama kan jarang ketemu. Gitu. Kadang-kadang tetangga yang lama pada datang gitu, pengen ketemu. Kayaknya kalau nggak ngasih itu, ngasih sedikit aja kadang-kadang di sini tuh ada yang ngeganjel. Duh kenapa segitu ya gitu. Buat apa duit segitu? Nah, tapi kalau kita bisa, ya gitu. Makanya kalau kita mengubah tema hidup, mulai sekarang ubah tema hidupnya. Hidup bukanlah tentang diberi, tapi hidup itu adalah memberi. Hidup bukan tentang dicintai, tapi hidup dalam mencintai. Hidup bukan tentang dibahagiakan, tapi hidup dalam membahagiakan. Coba ubah tema hidup kita. Pantaskan diri kita untuk membahagiakan, memberi, mencintai, maka akan berubah semuanya dalam hidup. Percayalah sama saya. Ya, gitu. Jadi habis dari kampung itu ya, walaupun kita dalam tanda kutip ya sedang berduka, tapi rasa duka itu tidak ada. Ya, yang ada itu adalah kebahagiaan, kita bisa berbagi. Itu para sahabat, ubah ya, out of the box. Ayo kita keluar. Buka keberkahan Allah yang sangat luar biasa. Allah Maha Kaya, enggak boleh kita kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.